Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan Allah umur yang panjang dalam ketaatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gema zikir yang ada di studio ini menambahkan rasa syahdu, ketenangan, kenyamanan dalam diri, dan ini merupakan suatu hal yang sangat istimewa sehingga kita akan lebih mudah meresap ilmu yang akan kita dapatkan insya Allah pada pertemuan kali ini. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kebersihan dalam pandangan Islam dan medis. Kita ketahui bersama bahwa Islam banyak mengajarkan beberapa syariat, baik itu dalam bentuk perbuatan yang wajib maupun sunnat. Ternyata ini sangat memberikan manfaat dalam hal kebersihan dan bahkan dalam penemuan ilmiah, yaitu dalam bidang medis. Ternyata ini memiliki manfaat yang begitu besar bagi kita. Insya Allah kita akan mendengarkan tausiah terkait judul kita ini dengan narasumber yang insya Allah sangat memberikan manfaat kepada kita insya Allah dengan izin Allah dan ahli dalam bidangnya. Yang pertama adalah Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Jabal Nur yang ada di Jalan Syai Mencirim. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifa halukum Buya? Khair Buya? Masya Allah, a'ilukum kulluhum tayyibin Buya? Masya Allah. Alhamdulillah bi khair Buya. Alhamdulillah Umi pun ikut juga ini Umi. Kaifa halukunna Umi? Sehat Umi? Alhamdulillah. Ini Umi jago juga bahasa Arab nih Buya ya? Iya. Masya Allah. Lama di Mesir. Lama di Mesir nih Buya? 10 tahun. Masya Allah. 10 sanawat fi Masr. Ya. Masya Allah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dan juga hadir bersama kita yaitu Al-Ustadz Dr. Hasanul Arifin bin Kiai Haji Zulfikar Hajar. Beliau merupakan putra dari Buya kita dan ini bisa dikatakan Dr. Zaidul Akbarnya Sumatera Utara ini Buya. Baik, assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan masih sempat ini menghadiri majelis ta'lim ini ngaji bareng Bu ya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Masya Allah. Silaturahim. Keluarga sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ini kira-kira udah berapa putra nih Ustadz? Putra 2, putri 2. Masya Allah. Udah banyak nih Bu ya cucu nih Bu ya. Bu ya 3. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu ya. Terima kasih Ustadz telah berhadir di program TVRI kali ini. Dan kita juga dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah tadi semangat sekali mengumandangkan zikir ya. Nah, ini ibu-ibu ini Masya Allah jilbabnya saja udah cantik, apalagi wajahnya ini. Kita sapa dulu ibu-ibu ini. Assalamualaikum ibu-ibu. Nah, ini ada bapak-bapak dua nih. Assalamualaikum Pak. Baik, ini ada beberapa majelis taklim yang hadir di studio ini. Tadi saya lihat sudah semangat betul ini berlatih melakukan yel-yel. Ada yang macam Bung Tomo, takbir katanya. Nah, ini luar biasa nih ya. Yang pertama, Majelis Ta'lim As-Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. As-Sakinah. As-Sakinah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah.
Ini saya yakin dan percaya ibu yang memimpin yel-yel tadi ini pensiunan TNI Polri ya Bu, enggak ya? Oh bukan ibu ya. Polwan nggak jadi Pak. Oh poluan tak kesampaian ibu ya. Baik, Masya Allah. Selanjutnya Majelis Ta'lim Nurul Hidayah. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Hidayah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kami dari Nurul Hidayah bersama-sama ke TVRI agar mendapat ilmu yang berkah untuk bekal akhirat nanti. Nurul Hidayah tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bawa gendang lebih enak lagi nih Bu ya. Nah, insya Allah lebih semangat lagi nih ya. Baik, selanjutnya Majelis Ta'lim Al-Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Pengajian Al Khairat Medan. Al Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Masya Allah ya, Al Khairat ini nampaknya dompleng dengan ngaji bareng, nyaman di hati ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, Masya Allah luar biasa semangatnya. Insya Allah saya yakin dan percaya dengan semangatnya ini akan semakin semangat ini untuk mendengarkan tausiah dari kedua narasumber kita. Insya Allah sampai akhir tetap semangat. Dan ibu-ibu, kami juga akan memberikan kesempatan nanti bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di studio. Nantinya yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita, kami persilahkan nanti untuk bertanya terkait dengan tema kita, yaitu kebersihan dalam pandangan Islam dan medis. Tidak sabar lagi pemirsa yang berada di rumah, kita akan mendengarkan langsung tausiah dari kedua narasumber kita. Baik, ini yang pertama Bu ya, terkait dengan kebersihan ini Bu ya. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kebersihan? Muqaddimah dipersilahkan Bu. Ya. Sebelum kita membahas kebersihan, kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah pilih Islam itu sebagai agama kita. Allah tegaskan inna dina indallah Islam. Sungguhnya agama yang Allah pilih untuk kita itu adalah Islam. Makanya Nabi mengklaim Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Islam itu membahas semuanya. Dari mulai akidah, syariah, dan akhlak. Kita di sini nanti akan membahas mengenai masalah syariah. Karena kalau sudah cerita kebersihan itu ada bab taharah, bab bersuci. Ya, coba sini banyak fuqaha kita di Sumatera Utara ini. Sebelum membahas mengenai hukum-hukum apapun, bab yang paling pertama itu adalah bab taharah. Sehingga kita sebelum diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, kebersihan itu dulu bahas. Tapi Nabi katakan at-tuhur satrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nabi juga katakan bunil Islam ala nazafah. Islam itu dibina atas dasar kebersihan. Makanya simbol kita itu dikenal di seluruh dunia itu. An-nazafah minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka itu saya pikir sekian banyak saya memberikan ceramah tausiah di TPRI ini. Saya minta supaya dipilih. Inilah judulnya. Paling tepat. Karena Al-Quran katakan fihi rijalu yuhibbuna ayyutahharu
Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam Islam itu ada orang yang ingin mensucikan dirinya, zahir dan batin. Pakaiannya bersih, yang nampak-nampak ini bersih. Batinnya pun bersih. Makanya Allah suka kepada kebersihan zahir dan batin. Saya pikir ini kita akan membahas juga mengenai nanti batin kita. Gimana membersihkan jiwa kita ini. Kadang-kadang ada manusia itu SMS itu. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Itu udah penyakit hati itu. Ini perlu dibersihkan ini. Jadi kalau kita tidak sempat membersihkan ini, nanti bisa berkarat dia. Balrona ala qulubi, berkarat hati itu. Ibarat kaca. Itu kalau 1 tahun dia tidak dibersihkan kaca itu. Tak bisa dilap dengan bulu ayam. Tapi harus dicekrap dia. Itu takut kita, makanya itu sampai tak dibersihkan. Cara membersihkan hati itu juga termasuk di dalam hukum-hukum berwudu itu juga membersihkan hati. Saya pikir nanti ada Dr. Hasanul Arifin yang sengaja saya bawa ini anak saya. Lahir di Mesir. 3 bersaudara mereka. Masya Allah. Jadi beliau ini memilih fakultas kedokteran. Ya nanti dia akan jelaskan nanti. Masya Allah. Mudah-mudahan. Jadi Islam itu dibina atas kebersihan. Ya. Makanya kita tuh perlu bersih. Saya pernah didatangi oleh Pangkosek Hanus II, Angkatan Udara, Pak Mayor Jenderal Tribowo ke pesantren. Dibahasnya mengenai kebersihan itu. Jadi kalau sudah pesantren menunjukkan satu kebersihan itu akan bisa murid-murid itu bersih. Kan ada yang situ sampah. Anak-anak muridnya cukup. Jangan nunggu tukang pembersihnya. Kadang-kadang disuruh tunggu. Kan ada dinas kebersihannya. Tidak. Anak-anak yang suruh bersih. Bersih di kelasnya. Bersih di lapangannya. Semua bersih. Senang betul saya dengar itu. Jadi saya pikir contoh-contoh sebagai pejabat, Mayor Jenderal itu, Tribowo. Juga Mayor Jenderal waktu itu Pak Daniel Charlin, itu Pangdam 1 Bukit Barisan, itu membahas mengenai masalah suci. Dia tidak setuju kalau seandainya kita masuk ke WC di masjid, WC tempat duduk, situ buat batas suci, enggak cocok dia. Batas suci masjid benar, tak boleh pakai sepatu, tak boleh pakai selop masjid itu. Tapi kalau ke WC itu harus pakai selop kita. Itu bukan batas suci. Itu banyak bakteri di situ. Tak dijamin. Jadi dimintanya semua masjid yang ada ini siapkan terompah. Terompah itu bahasa Arabnya gugap. Ya, selop. Jadi masuk ke tempat wudhu itu pakai selop aja. Karena itu penuh bakteri. Saya bangga saya. 2 orang jenderal yang pernah ceramah. Saya bawa ceramah kemari Bapak Daniel Charlin sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan. Dibawanya semua anggota dia. Saya sebagai teman yang menemani dia waktu beliau ceramah. Itulah saya pikir salah satu yang perlu kita hayati. Semua kita ini kepingin melaksanakan ajaran Islam. Jadi mari kita sama-sama nanti akan menyemak apa makna kebersihan itu nanti. Sampai kita disuruh sebelum melaksanakan ibadah sholat kita disuruh ada hal-hal. Babu tahara itu termasuk matmadah, kumur-kumur, termasuk istinshaq kan. Ini hidung ini disembuskan, ya kan? Di antara anggota wudhu itu di antara muka, tangan, kan. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Masya Allah, ya. Masya Allah. Mukaddimah yang sangat menggugah kita bahwa ternyata Islam itu sangat identik dengan kebersihan. Asalkan Islam insya Allah bersih. Kalau sudah bersih, itulah sebenarnya orang-orang yang mengamalkan ajaran dari syariat Islam. Ternyata sangat terkait sekali bahwa agama Islam itu sangat mengajarkan tentang kebersihan. Baik pemirsa, kita mendengarkan kembali mukaddimah dari Ustaz Dr. Hasanul Arifin terkait dengan bagaimana pandangan
medis terkait dengan ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai kebersihan. Ustadz, ini sangat menarik ini karena dengan pandangan-pandangan medis ini insya Allah lebih menguatkan keyakinan kita sehingga kita mengamalkannya lebih serius dan lebih teliti lagi nih Ustadz. Persilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang kebersihan dan kesehatan, tidak akan tercapai kesehatan tanpa melalui jalur kebersihan. Oleh karena itu kita bisa mengkaji bagaimana sih sebenarnya untuk menggapai sehat itu. Pintu masuknya adalah kebersihan dan Islam itulah sebagai salah satu solusi, bagian solusi untuk menggapai kebersihan. Dan seperti yang Buya tadi sampaikan, fondasi Islam itu adalah kebersihan. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai kesehatan ya. Jadi sehat itu apa? Jadi sehat itu dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 Republik Indonesia, bahwa sehat itu kondisi baik yaitu fisik, kemudian psikis, rohani, sosial, dan spiritual. Nah, untuk menggapai kesehatan itu, maka jalurnya tadi, bagaimana sehat secara fisik kita, seperti yang Buya tadi sampaikan, sehat secara jiwa kita, psikis kita, jauh dari penyakit-penyakit hati, penyakit yang merusak juga ya jiwa dan fisik kita. Ternyata penyakit jiwa bisa mempengaruhi penyakit fisik. Kemudian sosial, lingkungan, dan spiritual. Pastinya dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan umat muslim, mulai tadi seperti disampaikan Buya, bab toharoh sebagai pintu masuk untuk sholat, kita harus melalui bab toharoh, ada wudhu di situ. Kita wajib wudhu minimal 5 kali dalam sehari, sholat ya 5 waktu. Nah ini ternyata dari rahasia-rahasia amalan dalam Islam seperti wudhu, seperti mandi, seperti sunnah dalam bersiwak, membersihkan gigi, istinja, bahkan memelihara janggut, ya, memelihara kumis, khitan, sunnah fitrah dalam Islam yang sangat ditekankan dalam Islam. Sunnah fitrah itu ternyata dari berbagai penelitian medis membuktikan ternyata amalan dalam Islam membawa efek kebersihan. Yang ternyata kebersihan itu secara holistik. Maksudnya akan bisa memperoleh kebersihan tidak hanya fisik saja, jiwa saja. Saya ambil satu contoh yang seperti Buya tadi sampaikan. Ada dalam amalan wudhu ya, istinsyak ya. Ya, memasukkan air ke hidung, kemudian istinsyar mengeluarkannya. Ternyata ini satu perilaku dalam wudhu, tata cara wudhu, sunnah dalam wudhu yang sangat dianjurkan dan ini efek bagi kesehatan pernapasan kita. Kemarin kita lihat COVID beberapa tahun yang lalu ya Ustaz ya, itu heboh sekali. Urusan cuci tangan ya, urusan kebersihan fisik kita. Saya pernah nanya kepada guru saya, beliau seorang dokter anestesi. Dia membedah juga membius orang yang ada di rumah sakit bersama dokter bedah juga. Dan selepas dia keluar dari ruang operasi, dia katakan kepada saya, kita selalu membersihkan pernapasan kita dengan memasukkan cairan NaCl atau cairan salin, kemudian mengeluarkannya. Saya sampaikan kepada beliau, Masya Allah Pak Dokter, sebenarnya dalam Islam sendiri sudah ada sunnah istinsyak namanya. Nah, ini berbagai penelitian membuktikan bahwa nasal irrigation atau istinsyak ini meningkatkan mucociliary clearance, pembersihan mukosa pernapasan. Kita tahu COVID kemarin ya, ISPA itu infeksi pernapasan itu, jalur pintu masuknya dari lubang hidung. Ternyata kalau sering kita istinsyak, masukkannya bahkan setiap wudhu 3 kali sunnahnya, kemudian sampai sehari 15 kali minimal ya, ternyata bersih organ pernapasan kita bagian atas. Nggak usah jauh-jauh, mau sehat pernapasan kita, amalin satu sunnah dalam Islam, istinsyak. Sampai Rasulullah pernah dalam sebuah hari saya baca, bersungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsyak kecuali saat puasa gitu. Jadi ini satu sunnah saja nih dalam wudhu istinsyak, belum yang lainnya, belum lagi bersiwak, ya, itu penelitian pun luar biasa. Bagaimana hikmah siwak, wudhu, kulit, kebersihan kulit. Nah inilah yang bisa kita eksplorasi dan bisa kita sampaikan kepada umat ini agar lebih semangat tadi. Menambah keyakinan, wah Islam itu indah, Islam itu rahmatan lil alamin, Islam ini membawa kebaikan bagi seluruh manusia. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Tentu dengan setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Dr. Hasanul, semakin teliti kita mengamalkan sunnah-sunnah wudhu ya.
Jadi selama ini mungkin kalau wudhu hanya sekedar wajah, kumur-kumur, ternyata istinsyak itu memiliki manfaat yang luar biasa. Selain dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan kenikmatan dunia, yaitu kesehatan tentunya, karena ini merupakan salah satu nikmat yang terbesar sehingga bisa beribadah maksimal, ya. Luar biasa sekali. Jadi kalau istinsyak Ibu, dan istinsyak ini tentu kalau dalam fikih begitu kita memasukkan air ternyata tangan kiri yang mengeluarkannya, Ustadz, ya, supaya jangan bersatu ini yang keluar dengan yang masuk nih kan. Masya Allah, luar biasa sekali syariat yang ada dalam agama Islam ini terkait dengan kesehatan. Baik Ibu, insya Allah nanti yang ingin bertanya akan saya kasih kesempatan, tentu nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Buya, Ustadz, mohon ditahan, nanti ada lagi mutiara-mutiara yang dikeluarkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, masih semangat Ibu? Masya Allah, ini masih semangat, HP-nya casnya masih 100% ya. Nah, ini walaupun ibu-ibu ini udah capek-capek tadi bersiap-siap, luar biasa capeknya, tapi semangatnya tak berkurang ini ya. Yel-yelnya tadi pergi bersama-sama. Kalau nanti piginya satu-satu nyusul-nyusul ini payah juga ya kan Ibu. Nanti satu udah capek, satu datang lagi masih semangat, satu capek, habis itu tak jadi-jadi kita mengaji ya kan. Baik, ini Ibu udah tak sabar ini memegang mic, ada yang ingin bertanya. Silahkan dari Majelis Ta'lim As-Sakinah ya. As-Sakinah. Silahkan Ibu berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursini dari Majelis Taklim As-Sakinah. Yang mau saya tanyakan, Bapak Al-Ustadz dan juga Bapak di depan, tadi ada disampaikan mengenai kesehatan. Kalau mengenai kesehatan itu dalam agama Islam, yang tadi disampaikan mengenai bersuci sepertinya ya, membuang sampah, berwudu kan begitu tadi itu untuk supaya menghindarkan dari penyakit ya gitu dokter ya. Yang mau saya tanyakan mengenai yang mengkonsumsi makanan gitu, kira-kira makanan yang mana saja yang kira-kira nanti itu dapat menimbulkan penyakit, dan makanan-makanan seperti apa juga yang dapat juga sebagai menambah kita untuk sehat walafiat. Baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Musini ya, Ibu Musini. Baik, mungkin saya tambah lagi ini penjelasannya supaya terkait. Ini Buya terkait dengan makanan nih Buya. Kira-kira bagaimana panduan Islam nih Buya supaya makan yang bersih ini macam mana sehingga dari kebersihan ini dapat mendapatkan pahala nih Buya ya. Bagaimana cara mungkin makanannya atau cara makannya dalam pandangan Islam bagaimana Bu? Nanti, makasih Bu ya. Yang membahas nanti mengenai makanan nanti Dr. Hasan. Iya, makanan. Cuman kalau kita lihat bagaimana Nabi, makan Nabi, ini membasuh tangan ini perlu Bu. Supaya jangan ada bakteri-bakteri yang masuk ke perut kita. Iya. Bersihkan tangan sebelum makan, ya kan? Dimana kita makan itu baca bismillah. Bismillah. Yang kedua kita berdoa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sampai begitu. Berkahi makan yang di hadapan gue ini. Yang telah kau berikan kami rezeki. Yang hebat lagi wa qina adzabannar. Jauhkan kami dari api neraka atas makanan yang kami nikmati. Luar biasa itu menyerahkan diri kepada Allah. Jadi contohnya Nabi gitu ya. Tangan kanan, nanti selesai kita makan, kita berdoa. Serahkan Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana
wasaqona waja'alana muslimin. Jangan waja'alana minal muslimin, hilangkan min itu. Waja'alana muslimin. Jadikan aku orang Islam. Jangan jadikan aku sebagian dari orang Islam. Min itu jangan pakai min itu. Waja'alana muslimin. Sampai kita segala puji bagi Allah yang telah memberikan minum dan makan. Jadikan aku orang muslim. Subhanallah. Kembali kepada Islam juga begitu. Jadi nanti Ibu akan beliau membahas, betul lah Bu ya. Saya pernah mendapatkan ilmu yang banyak dari teman-teman. Saya duduk-duduk di pesantren Al-Kausar Al-Akbar, Jalan Pelajar, tempat Buya Syekh Ali Akbar Marbun. Ada teman saya kepala dinas kesehatan di Batubara, namanya Dr. Wahid, mungkin dekat rumah. Dr. Wahid. Ustaz Zulfikar, tolong sampaikan kepada masyarakat. Islam itu bersih. Dari pakaian, bahkan disuruh berwangi-wangian. Paling bagus untuk menghindarkan segala penyakit. Ini biar dengan dokter, sama-sama dokter mereka. Begitu kita pulang kerja, habis pulang kerja tuh jangan lagi disangkut-sangkutkan baju itu, basuh aja terus ke apa, dicuci aja gitu. Jadi jangan yang pakai udah kita pakai lagi. Yang udah dipakai udah cuci aja terus saja. Kadang-kadang ada yang sudah dipakai, disimpan, dipakai lagi, itu bau keringat dia. Jadi tak sedap aromanya, buang aja masukkan aja ke ember teruslah, direndam, cuci. Ini dokter, saya dengar cakap ini. Makanya kalau orang yang mau minta dari COVID itu katanya, kebersihan itu yang perlu dijaga. Jadi begitu selesai, dari mana-mana ini kan mengandung bakteri di pakaian. Terus masuk aja Bu. Ya, masuk di mesin cuci lah. Jangan dipakai lagi itu. Baik kaos ini. Itu buat orang sehat. Itu pesankan, terutama untuk diri saya lah kan. Nah, jangan pula kita nanti orang dekat sama kita cuma cakap bau keringat badan awak itu. Semuanya wangi, karena Nabi itu wangi dia. Ya, Imam mazhab itu, coba tengok tuh, Imam Abu Hanifah itu, Imam Malik. Ya, sebelum dia berangkat melaksanakan ibadah itu, coba tengok pakaian itu. Indah, cantik, bersih, wangi gitu. Ini enggak, terutama kepada ustaz lah gitu. Ya, yang kedua kepada kita semua, jadikan contoh toladan pada umat. Aku bersalaman dengan bapak itu, ya Allah baunya enggak enak kali ya. Sama ibu itu, jangan. Kita mendengar wangi ya. Saya pikir itu dan mungkin makanan tadi Bu kepada dokter jawabannya. Baik, Masya Allah Bu ya. Jadi metode yang baik dalam makan itu ternyata ada tuntunan dalam syariat ya. Insya Allah kita akan mendengarkan lebih lanjut terkait dengan makanan. Kemudian bisa juga diulas dari cara makan ini Ustadz ya. Bagaimana pandangan medis supaya betul-betul kita amalkan ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibunda. Seperti yang menyambung yang Buya sampaikan, jadi makanan ini kalau kita bahas makanan ya tidak hanya cukup pada apa yang kita makan, tetapi tadi seperti yang sampaikan cara kita makan. Gitu ya. Kalau apa yang kita makan sudah ada panduan dalam Islam, ya kan? Ya ayuhanna sukulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang halal, yang thayyib. Enggak cukup dah halal tapi yang thayyib juga perhatikan. Yang mana yang baik itu perlu ilmu. Kita belajar makanan yang baik, tidak mengandung zat pengawet, penyedap, tidak mengandung zat pewarna, tak mengandung zat kimia. Itu kita pilih. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, fal yanzur insanu ila ta'ami, maka perhatikanlah makan itu. Jadi tidak semua yang enak itu baik bagi kita. Nah, jadi kita butuh ilmu yang thayyib itu seperti apa, kita pelajari lebih lanjut. Kemudian dalam aspek makanan juga, dalam Islam juga ada beberapa makanan ya yang sangat dianjurkan ya. Satu madu ya. Bahkan berobatlah kamu dengan madu, minum madu sebagai salah satu dari jalur kesembuhan. Kemudian madu dalam Al-Quran, manfaat bagi manusia. Nah, resep juga ini kalau mau sehat, rutinkan minum madu. Nah, jangan takut minum madu. Ya. Yang kemudian ada beberapa makanan yang terbaik dalam Al-Quran juga disebut kurma. Ya, walaupun tak tumbuh kurma di Indonesia, sekarang udah mudah kurma. Bahkan Nabi katakan barang siapa yang makan kurma 7 butir bagi ajwa terhindar daripada racun dan sihir. Ini sudah resep dari Rasulullah. Dan banyak makan-makan lainnya ya, itu memang penjelasannya panjang ya, mungkin ada bab tersendiri. Kemudian seperti yang sampaikan cara makan, ini yang paling penting yang seperti Buya sampaikan. Sebelum kita makan cuci tangan, sunnah cuci tangan. Kemudian makan dengan tangan kanan, ini simbol kebaikan. Kemudian tak boleh mencela makan. Ya. Kadang kita sekarang mau makan tak enak,
tak apa ini, tak enak, tak apa. Rasulullah itu tak pernah mencela makan. Ternyata dalam makanan itu ada air, kandungan air banyak. Itu Masaru Emoto saat dari Jepang itu meneliti bagaimana efek ya lingkungan terhadap air. Jadi kalau lingkungan, suara, termasuk suara itu mempengaruhi struktur air. Nah kalau kita mencela makanan tuh yang kandungan airnya juga banyak, itu mempengaruhi kualitas makanan itu sendiri. Jadi jangan pernah kita mencela makan. Apa yang kita makan syukuri itu rezeki kita. Kemudian cara makan, Rasulullah makan tuh tidak buru-buru. Mengunyah beliau tuh lebih dari 30 kali. Guru saya meneliti ketika makan melebihi 30 kali kunyahan, itu zat nutrisinya beda, lebih banyak dibandingkan orang yang makan hanya di bawah 10 kali. Model kita sekarang kan makan gak sabar ya. Kalau makan, telan. Yang penting enak, cepat-cepat aja. Rasulullah tuh pelan-pelan makan. Bahkan ada hadis itu 3 jari, bukan berarti kita harus makan 3 jari, sendok tak boleh, itu enggak benar juga. Tergantung kondisi makan, kalau makan bubur kan nggak mungkin pakai jari ya. Gak siap-siap Ustaz ya. Nggak siap-siap ya. Maksudnya 3 jari itu menyimpulkan kepada kita kesederhanaan. Porsi 3 jari itu dengan mulut kita sudah sesuai. Beda sama makan 3 jari, kalau masuk kan 5 jari masuk ini Ustaz 5 jari pun masuk semua. Artinya apa? Pencernaan kita ini butuh proses. Ketika kita mengunyah lebih lama, kemudian makannya cukup, itu tanda enzim. Ada 10 jari. 10 jari ya. Kanan kiri nih Bu ya. Ya. Masya Allah. Jadi enzim lisozi, betialin, itu enzim yang ada di air liur kita itu akan lebih banyak dihasilkan. Otomatis dia akan banyak memecah zat makanan jadi pecahan yang kecil-kecil agar mudah diserap. Bayangkan kalau kita makannya cepat. Itu lambung belum selesai, ini kok belum selesai dikunyah kok udah masuk. Akhirnya kerja lambung pun berat. Akhirnya dia menghasilkan asam lebih banyak. Otomatis akan kena penyakit asam lambung, kelebihan asam lambung. Seperti itu. Makan juga jangan berlebihan. Pada Islam lambung itu bagi 3 kata Rasulullah. Ya, makanlah dengan sesuap-sesuap. Ya, sekedar untuk menegakkan tulang punggung dalam sebuah hadis. Kalau nggak sanggup makan sesuap-suap, maka makanlah dengan isi lambung 3 bagian. Sepertiga untuk udara, air, dan makanan. Panduan Rasul bagi 3. Bayangkan kalau kita makan berlebihan. Wah, itu asam lambung kacau balau itu. Akhirnya kena penyakit gastritis, kena penyakit GERD namanya dalam medis. Gastroesophageal reflux disease. Naik asam lambung ke esofagus, nyeri, terbakar rasa. Itu berat, iritasi. Akhirnya jadi masalah. Jadi cara makan yang paling penting. Bagian makan itu jangan berdiri. Rasulullah itu makan menganjurkan kita duduk makannya. Dan minum itu dengan perlahan-lahan, dengan 3 kali tegukan. Masya Allah banyak sekali. Cara makan yang bisa kita terapkan kepada kita insya Allah dengan cara makan seperti Rasulullah SAW. Yang mana kita yakin Rasulullah itu tauladan dalam kehidupannya itu dibimbing Allah SWT. Yakinlah tak hanya urusan sehat fisik saja, rohani kita akan lebih sehat. Berkah hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi kunci sehat sebenarnya menghidupkan sunnah Nabi SAW, termasuk dalam urusan seperti yang sampaikan tadi, makanan. Cara makan, apa yang kita makan. Dan satu lagi yang saya sampaikan surah Al-A'raf ayat 31, Ibu ya, yang Allah katakan dalam potongannya, kulu wasyrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Makan minumlah. Satu konsepnya jangan berlebihan dan Allah tak suka yang berlebihan. Kita lihat penyakit sekarang, penyakit degeneratif, penyakit stroke, penyakit hipertensi, penyakit diabetes itu penyakit penyebab banyak kematian tertinggi. Komplikasi stroke, serangan jantung itu dari penyakit hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol, dislipidemia, itu hampir rata-rata semua karena urusan makanan. Maka ayo kita coba perhatikan dengan urusan makanan kita. Ya, demikian mungkin jawaban dari pertanyaan Ibu Bunda tadi. Mudah-mudahan manfaat. Masya Allah. Tentu jawabannya sangat luas ini Bu. Ya, pertanyaannya tadi padahal apa makanan yang sehat? Dijawab bagaimana tata caranya, makanannya justru lebih banyak sekali. Jadi perlu ilmu untuk mempelajari bagaimana makanan itu adalah makanan yang halal dan thayyib ya. Sebagaimana dalam Islam juga dilarang makan najis segala macam ya. Saya baru dengar nih Ustadz terkait dengan menggoreng telur tuh kan. Yeah. Banyak orang yang tak mencuci kulit telur, bahasanya di keluar kulit telur itu adalah najis, dipecahkan langsung dimakan begitu Ustaz. Padahal Islam mengajarkan tak boleh memakan yang najis kan Ustaz ya. Masya Allah ternyata banyak sekali ya tuntunan dalam Islam. Insya Allah nanti kita dengarkan kembali lagi nih. Pertanyaan dulu, saya kasih dulu kesempatan ini ada ibu-ibu yang dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah dulu.
Ada yang ingin bertanya Ibu? Silahkan berdiri, sebut nama dan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, sudah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsidar. Ya. Saya ingin bertanya terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Zulfikar Hajar, SC, kemudian Dr. Hasanul Arifin. Mungkin nanti saya ingin bertanya, pada saat sekarang kita banyak melihat bahwa Islam itu memang kita dipelajari dengan makalah, dengan dengan pelajaran-pelajaran ilmu, yaitu tentang kesehatan. Tapi kita lihat sekarang, zaman sekarang ini ilmu kesehatan begitu maju dan kita menghindari bahwa banyak penyakit-penyakit zaman sekarang yang terjadi. Kalau kita lihat, kita sudah diajarkan untuk belajar bagaimana kita bersih. Dalam Islam kita bersih, diajarkan. Kemudian kita diajarkan juga bagaimana kita memakan yang baik, yang baik-baik. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Hasanul Arifin, Ya, silakan. masalah penyakit. Ya, kenapa penyakit ini tidak seimbang dengan apa yang dikatakan dia kalau misalnya kita sudah makan ini, makan itu, ataupun sudah kita sembuh. Tapi karena kebanyakan sekarang orang banyak penyakit jantung, orang banyak penyakit diabetes, penyakit stroke. Jadi kami mohon penjelasan dari Ustadz Hasanul Arifin. Baik, sudah cukup Ibu? Iya. Baik, terima kasih. Ini dari Ibu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini terkait dengan kesehatan ini Ustadz, tapi mungkin bisa dikaitkan nanti dengan kebersihan. Mohon ditahan dulu Bu ya, Ustadz ya. Insya Allah kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, masih semangat Ibu? Masya Allah, saya tengok jilbabnya ada yang mereng nih. Diperiksa-periksa dulu Ibu ya. Nah, baik, Insya Allah tadi ada pertanyaan dari Ibu Syamsidar ya terkait dengan bagaimana pandangan dari agama ya penyakit yang begitu banyak bermunculan. Kita kan sudah jaga kesehatan ini, sudah makan yang sehat-sehat, yang bersih-bersih, kita jaga kebersihan, ternyata penyakit itu datang. Insya Allah nanti akan dibahas juga kedua narasumber akan mengulas ini Insya Allah dari segi religi, dari segi agama dan juga dari segi kesehatan tibbun nabawi insyaallah. Buya, ini Buya dulu menjawab terkait pertanyaan Ibu Syamsidar Buya. Terima kasih. Sehat itu, kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Itu pola bersih itu Bu yang perlu kita hayati, kita sekarang. Kebersihan pangkal kesehatan. Itu apa pepatah atau apa itu? Jadi kita nih kalau kita bisa menjaga kebersihan itu, kalau sudah badan kita bersih sehat, al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang jernih itu ada pada tubuh yang sehat. Bagaimana supaya kita tuh sumber energi yang ada dalam tubuh kita ini betul-betul dari kesehatan lah itu. Baru timbul akal yang sehat. Bagaimana kalau kita mau akal kita sehat kalau tubuh kita ini tak bersih? Kan saya pikir Nabi Muhammad lah resepnya ya. Kadang ada orang yang menasihati saya Bu. Saat Zulfikar Hajar, berapa umur? Sekarang ini ada 69 tahun 8 bulan. Udah lah Ustaz, tosab
Percaya ke dokter Ustaz itu ya. Kenapa? Serahnya betul Allah Ta'ala. Jaga makanan, jaga ini gitu ya. Kalau kita pergi ke dokter Ustaz, di tubuh kita ini banyak kali Ustaz. Periksa ini gula, ini diabetes. Semua kena itu Ustaz. Sekali menelan pel tuh 12 pel gitu. Ada teman saya memikirkan pel itulah. Dibantu dengan pisang. Dibantu dengan yang nasi digini kan, dikepal masuk. Kalau gini muntah katanya. Jadi gara-gara makan pel yang 12 ini Ustaz, kena penyakit S3 Ustaz. S3 apa itu Bu ya? Stres, stroke, stop terus. Meninggal. Stop Bu ya. Iya. Coba kan 12 pel udah makan. Apa tas stres Bu? Dibantu dengan pisang. Tambah air dengan apa? Udah, dapat 3. 12. Mual aku nih. Pakai pisang alhamdulillah lewat. Nasi dikepal, itu tiap hari dipikirkan dia. 12 pel dimakan tiap hari. Tengok jantung pula. Pakai pel jantung pula kan. Pergi ke dokter ini. Ya ini darah tinggi. Serba salah kita Bu. Darah tinggi salah. Darah rendah salah. Darah putih salah. Yang paling bahaya naik darah. Sedikit naik darah. Itu yang paling bahaya dijaga naik darah. Saya pikir ini tadi pola tadi Bu ya. Kita serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itulah dia makanya kita sebagai orang beriman. Jangan kita lepas daripada doa. Itu dia. Doa mukhul ibadah. Doa itu otak sekali ibadah. Cobalah. Kita minta kepada kesehatan. Salamatan fiddin. Di dalam beragama ini perlu keselamatan. Saya pikir banyak perlu dengan doa. Jadi saya pikir nanti jawabannya memang Dr. Hasanul Arifin. Karena ini masalah menyangkut masalah serahkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi Ibu yang tadi menjelaskan tentang banyaknya penyakit. Bu, para pemirsa sekalian ya. Likulli da'in dawa illal maut. Kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Orang mati tak ada obatnya. Tapi penyakit apapun yang Ibu hadapi itu ada obatnya. Maka itu orang yang kena penyakit itu banyak sabar. Jadi ibu-ibu yang banyak kali kena penyakit ini, banyak-banyak makan pil sabar Bu. Tak ada jual di apotek bersabar itu, nggak ada. Itu hati kita itu. Saya pikir kita dalam hidup ini, apapun yang kita kena musibah, sabar. Ya kan? Sabar itu dituntut dari Islam. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Kena musibah, sabar dia. Jadi, ajaban li amril mu'min. Aku kagum terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang mukmin itu baik. In asabut sarra syakar faqad khairullah. Dicoba Allah dengan kesenangan, disyukurinya itu baik buat dia. Wa in asabatu dharra sabar faqad khairullah. Dicoba dengan kesusahan, dengan penyakit, sabar dia. Itu baik buat dia. Laisa lahu illa lil mu'minin. Tidak diberikan itu kecuali kepada orang beriman. Jadi Ibu tadi bertanya, beriman kita kepada Allah, terimalah dengan kesabaran penyakit yang kita hadapi itu tadi. Mudah-mudahan ada obatnya semuanya. Sabar itu masuk obat juga. Insya Allah, Masya Allah. Jadi kalau sabar tuh Bu, ternyata itu adalah jurus yang paling ampuh menghadapi penyakit. Sehingga mungkin dalam sisi medis ini mungkin ada Ustadz ya, terkait dengan sisi medisnya sabar itu mungkin ada yang mempengaruhi organ tubuh kita ini semakin baik. Mungkin ya insya Allah ini pandangan saya. Kita akan tanya lebih lanjut dengan Ustadz Dr. Hasanul. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Pertanyaan Ibu ini sulit sebenarnya menjawabnya. Sulit, ya. Karena jadi renungan kita bersama ya. Kenapa kok semakin bertambah masa ini, era ini kok makin banyak penyakit. Padahal dokter makin banyak sebenarnya. Perawat, Universitas Kedokteran, Fakultas Kedokteran udah banyak di Medan, Sumatera Utara udah berapa. Ya alumni kedokteran. Tapi kok penyakit kok makin bertambah rasa-rasanya. Bahkan penyakit itu pun udah bergeser sekarang Bu. Ya, dulu penyakit masih penyakit infeksi banyak ya. Kolera ya, masih penyakit-penyakit apalah, tifoid, demam berdarah. Tapi zaman sekarang ini, di akhir sekarang ini, bahkan penyakit itu bergeser kepada penyakit yang namanya penyakit degeneratif. Jadi seperti yang sampaikan penyakit serangan jantung, penyakit stroke, ya itu meningkat angkanya setiap tahun.
penyakit demensia atau kepikunan, itu penyakit degeneratif itu bertambah setiap tahun. Nah ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Maka ternyata para ilmuwan menyimpulkan masalah gaya hidup, lifestyle. Ya. Kalau orang dulu di kampung-kampung ya, kalau dia cari makan ya, dia ya keluar jalan kaki ke Paja, ya, aktivitasnya banyak. Orang sekarang aktivitas minim, makanya ada sekarang sedentary lifestyle, minim aktivitas, gaya hidup dengan minim aktivitas. Ini berbahaya sekali. Makanya saya baca buku, katakan bahwa ciri-ciri orang yang kurang aktivitas satu hari langkah kakinya cuma di bawah 6.000. Itu kalau langkah kaki di bawah 6.000 itu termasuk yang namanya minim aktivitas. Ternyata aktivitas yang minim, gerak, itu berakibat kepada penyakit degeneratif tadi. Ya, gula darah misalkan diabetes, ya, gula darah yang meningkat. Gula darah tidak akan terbakar kecuali dengan aktivitas. Ya, hipertensi itu dari asupan makanan. Apalagi sekarang lingkungan makanan sekarang udah banyak siap saji dengan goreng-goreng, maaf yang bukan jual gorengan ya, tapi sering saya sampaikan boleh gorengan tetapi gunakan minyak yang sekali masak. Nah, sekarang kan orang tukang goreng kan masaknya tuh berkali, minyaknya dipakai berkali-kali, itu ternyata jadi minyak jenuh, akan menumbat pembuluh darah. Jadi banyak sekali permasalahan saat ini yang ternyata itu jawabannya ya dari kita, lingkungan kita, gaya hidup kita, gaya makan kita, pola hidup bersih kita. Kita lihat sekarang kota Medan, kita bukan tapi kota Medan tuh termasuk kota metropolitan terkotor di Indonesia. Itu dari data LHK lingkungan hidup. Bayangkan kota Medan, bagaimana sampah bertumpuk di mana-mana. Kalau kita jalan ke Pajak itu, wah luar biasa sampah. Di sungai itu, kita lihat sungai itu, wah sampah. Model-model sampah plastik orang hanya buang. Misalnya itu gaya hidup. Nah, makanya penyakit makin bertambah. Nah, oleh itu kan solusinya adalah kita balik kepada Islam kita, Islam rahmatan. Bagaimana Rasulullah membimbing kita sebagai manusia untuk salah satunya adalah hidup sehat. Aktivitas beliau, bagaimana Rasulullah mengajar kita kebersihan lingkungan, Ustaz ya. Bersihkanlah halaman kalian, ya. Jangan seperti orang kaum Yahudi, mereka tak membersihkan halaman mereka. Bagaimana kita dianjurkan Rasul kalau ada duri di jalannya, dia ya, itu dia angkat, dibersihkan. Kebersihan jalan ada kita. Bahkan Rasulullah melaknat orang yang buang air besar di tengah jalan orang lalu lalang. Bahkan orang melaknat orang yang buang air kecil di air yang tergenang, di lubang-lubang. Itu rahmatnya Islam itu diajarkan. Nah, itu kebersihan lingkungan. Jadi balik lagi, kalau mau jauh daripada penyakit, kita mulai dari diri kita. Kebersihan diri kita, kebersihan keluarga kita, kemudian lingkungan kita akan tercipta lingkungan yang bersih. Maka oleh karena itu solusinya seperti yang Buya sampaikan. Satu ya makan pil sabar ya. Udah kena sakit, kalau urusan ketemu dokter ini udah urusan pengobatan, kuratif ya. Yang paling penting adalah preventif, pencegahan. Maka mungkin di momen ini saya ingin sampaikan, kalau mau terhindar dari banyak penyakit, usahanya ada singkatan CERDI. CERDI, Bu ya. CERDI ini dari Kementerian Kesehatan. Buya, ini waktu kita sangat singkat sekali Buya. Mohon kalimatul ikhtitam Buya terkait dengan tema kita, dan juga nanti Ustadz Ahsanul juga kalimat ikhtitam, kalimat penutup terkait tema kita. Persilahkan Buya. Ya, terima kasih. Ada tuh lupa tadi. Apa itu Buya? Saya pikir ini hari pada tanggal 10 November. Ini hari pahlawan. Pahlawan. Kita teringat arek-arek Surabaya. Baik. Ya, yang dipimpin oleh Bung Tomo. Baik. Ini kalau tidak penuh dengan keikhlasan beliau untuk berjuang, tidak kepingin ria, ikhlas dan sebagainya. Tak ada rianya itu. Tak ada kepingin untuk dipuji. Betul-betul lillahi ta'ala. Dengan kalimat takbir, Allah Akbar. Tertentu salah satu peperangan yang luar biasa. Itulah yang kita peringati pada hari ini. Jadi itu mereka-mereka yang sudah berjuang untuk memperjuangkan negara kita ini dari penjajah. Kita sama-sama nanti kita doakan dia habis ini, ya kan, Bung Tomo yang kita Baik. Jadi saya pikir kepada kita semua, ibu-ibu sekalian, apa yang dapat dicerna tadi itu, kita jagalah kebersihan itu. Baik, Masya Allah Buya. Ya. Terima kasih banyak Buya. Al-wiqayah khairum minal ilaj. Baik. Berpantang itu lebih baik daripada berobat. Baik. Nah, maka dari segi itu bahwa kita jaga kebersihan kita. Baik. Jangan pakaian yang sudah dipakai itu dipakai lagi besok.
selesaikan itu. Baik, baik Buya. Terima kasih banyak Buya. Ustadz, ini terima kasih banyak Ustadz. Waktu kita sangat singkat sekali dan insya Allah nanti ada kesempatan lagi nih Buya. Mohon nanti ada kesempatan lagi bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dan ibu-ibu. Terima kasih Ibu ya atas kebersamaannya. Mohon maaf karena waktu kita sangat singkat, pembahasan kita ini sangat padat sekali dan sangat berisi sekali. Tentu ini sangat berharga bagi kita dan rasanya kurang puas kalau hanya di program kali ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bertemu kembali. Insya Allah. Jadi ibu-ibu terima kasih. Nanti kirim salam sama keluarga ya ibu-ibu ya. Dan pemirsa terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara. Pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah.